Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Vivi Fitriani dalam video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertama di kelas 10, yaitu tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Kita masuk kepada ruang lingkup fisika. Fisika sering disebut sebagai ilmu yang paling mendasari karena setiap ilmu alam lainnya, yaitu biologi, kimia, geologi, dan lain-lain, yang mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Sekarang kita akan membahas hakikat fisika. Pada hakikatnya, ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Dalam penerapan ilmu fisika, harus memperhatikan hakikat ilmu fisika, yaitu sebagai berikut. Fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Berikut penjelasan dari masing-masing hakikat fisika. Yang pertama, fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fisika sebagai proses yaitu semua jenis produk yang dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Sekarang kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Metode ilmiah itu sendiri adalah proses dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Artinya, pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta yang empiris. Yang kedua, metodik, yaitu pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga yaitu sistematik. Sistematik itu artinya pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir yaitu berlaku umum. Artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Setelah kita mengetahui apa itu metode ilmiah dan syarat-syaratnya, sekarang kita akan membahas mengenai unsur metode ilmiah. Yang pertama ada karakteristik, yaitu pengamatan dan pengukuran. Dan yang kedua ada hipotesis, yaitu penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. Selanjutnya yang ketiga itu ada prediksi, yaitu deduksi logis dari hipotesis. Dan yang keempat ada eksperimen, yaitu pengujian atas semua hal di atas. Hal di atas yang tadi adalah karakteristik, hipotesis, dan prediksi. Selanjutnya ada evaluasi dan pengulangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria metode ilmiah.
Pertama, berdasarkan fakta. Keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian yang akan dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata, tidak berdasarkan daya khayal, legenda, atau sejenisnya. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab musabab serta pemecahannya menggunakan analisis yang logis. Semua kejadian harus dicari sebab akibat menggunakan analisis yang tajam. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu bebas dari prasangka. Harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Kriteria metode ilmiah yang keempat yaitu perumusan masalah, antara lain dengan menyusun hipotesis. Hipotesis itu sendiri digunakan untuk memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. Dan selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan ukuran objektif. Ukuran yang digunakan tidak boleh dengan mengandalkan perasaan atau menurut hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dengan pikiran yang waras. Selanjutnya menggunakan teknik kuantitatif dan atau kualitatif. Data yang didapat menggunakan data ukuran kuantitatif. Sekarang kita akan membahas karakteristik dari metode ilmiah. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Artinya, metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah. Yang kedua, bersifat logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang ketiga, bersifat objektif, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Dan yang keempat, bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Yang terakhir nih, yang kelima, bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan mengembangkan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Setelah kita mengetahui apa itu metode ilmiah, syarat-syaratnya, unsur-unsurnya, lalu ada kriterianya serta karakteristik metode ilmiah, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah dari metode ilmiah itu sendiri. Langkah pertama yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti, yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku, atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Langkah keempat yaitu membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Jika setelah diuji hipotesis tidak diterima, kita harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya, langkah kelima yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasanya dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada suatu percobaan, yang meliputi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Langkah yang keenam yaitu menganalisis data. Analisis data merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Data dapat disajikan di dalam tabel, matriks, atau grafik. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Tampilan data dapat berupa grafik, pie histogram, gambar, maupun skema.
Nah, langkah terakhir dari metode ilmiah yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah, sebab telah memenuhi syarat keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya, dan telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini yaitu, sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya. Sekarang kita akan membahas tentang peran fisika dalam kehidupan. Sebagai cabang dari sains, fisika memiliki peran yang besar dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peran fisika yang pertama yaitu penerapan fisika dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Contohnya penemuan sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang. Terus ada juga penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dalam tubuh dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penerapan fisika dalam bidang pertanian. Contohnya penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Lalu ada penemuan peralatan pertanian yang membantu kerja petani seperti mesin bajak sawah dan lain sebagainya. Lalu ada juga penerapan fisika dalam bidang transportasi. Contohnya yaitu penemuan konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil atau motor. Ada juga pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penerapan fisika dalam bidang industri. Contohnya penemuan berbagai jenis mesin. Lalu ada penggunaan sonar dalam industri kelautan dan lain sebagainya. Lalu ada juga penerapan fisika dalam bidang komunikasi. Contohnya fiber optik yang digunakan untuk jaringan internet dan gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan pada telepon genggam. Kemudian ada juga penerapan fisika dalam bidang energi. Contohnya penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. Terus ada juga penggunaan sel surya sebagai energi alternatif. Dan masih banyak lagi penerapan fisika dalam bidang yang lainnya. Sekarang kita akan membahas keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja merupakan sebuah sarana yang dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap adanya kecelakaan, cacat, ataupun kematian sebagai bentuk akibat dari kecelakaan kerja. Jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yang pertama ada kebakaran. Kebakaran itu sendiri bisa saja diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar. Lalu adanya ledakan. Ledakan itu bisa saja diakibatkan oleh reaksi eksplosif dari bahan reaktif. Yang ketiga keracunan. Keracunan bisa saja diakibatkan oleh bahan kimia yang berbahaya. Dan selanjutnya iritasi. Iritasi bisa saja disebabkan oleh peradangan pada kulit atau saluran pernafasan dan juga mata. Selanjutnya ada luka pada kulit atau mata yang diakibatkan oleh pecahan kaca, logam, kayu, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada sengatan listrik. Usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan di laboratorium yang paling baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati, bekerja dengan teliti dan tidak ceroboh, serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Berikut merupakan tabel dari simbol keselamatan kerja yang biasanya kita jumpai di laboratorium. Di sini ada simbol, jenis bahan yang ditimbulkan, serta cara penanganannya. Semoga Anda sekalian paham untuk materi ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.